Ini pasti nanti ada beberapa orang yang kemudian disebut lagi gitu. Saya yang paling berkesan adalah ini nyambung seperti yang dikatakan Romo Tanto tadi. Oh sorry, suaraku kedengeran nggak? Oke ya, oke. Ini nyambung dengan yang dibilang Romo Tanto tadi, mengambil keputusan. Saya sering nanya sana sini supaya keputusannya benar. Tapi ya namanya manusia kan pasti ada salahnya. Kalau nggak ada salahnya kan saya udah mayat berarti. Karena saya masih manusia, maka saya masih bisa salah. Jadi suatu kali saya membuat keputusan yang katakanlah salah. Sebenarnya tidak salah menurut saya. Menurut saya. Tapi kemudian dianggap salah, saya disidang oleh DPP meskipun tidak semuanya. Di ruang tengah itu, ruang makan pasturan depan TV, ada beberapa orang datang, kemudian saya disidang. Dan mereka mengatakan, Romo keputusan yang diambil itu keputusan yang salah. Lalu saya bilang, seperti Tuhan Yesus bilang itu kan, kalau salah tunjukkanlah salahku. Nah gitu. Kan itu. Ya. Kalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahku. Lalu mereka menunjukkan salahnya di sini. Oke. Saya merasa namanya Romo disalahkan umat ya pasti. Sebenarnya saya marah, tapi saya menahan karena kan Romo kan harus kelihatan suci dan cool gitu ya. Tapi sebenarnya saya tidak enak hati saya karena, Romo disalahkan ya. Oke, tapi setelah mereka pergi, saya kemudian merenung-renung yang disampaikan oleh DPP tadi ternyata benar gitu. Lalu saya merevisi keputusan itu, mengakui sebagai keliru, mengakui sebagai salah. Keputusan yang saya maksud adalah waktu itu 1 Juli ditetapkan sebagai tanggal ulang tahun paroki kita, Santo Mikael. Saya bilang itu tidak ada dasarnya, tidak ada dokumennya. Saya batalkan tanggal itu, meskipun saya juga tidak menemukan yang baru. Kemudian 1 tahun kosong. Nah akhirnya saya di sidang, tapi saya menganggap sidang itu bagus sekali, itu berkesan, sekaligus juga membuat saya belajar. Oh ternyata tidak bisa sewenang-wenang, tidak bisa terus benar, harus mendengarkan juga, meskipun sebagai ketua atau sebagai pemimpin, tapi bagus sekali mendengarkan. Dan kemudian saya ingat ketika pertama kali datang ke Indramayu tanggal 15 November 2017, waktu serah terima, waktu itu misa karena belum pandemi ya. Saya bilang dengan mengutip ucapan, mungkin beberapa masih ingat, tapi kayaknya banyak yang lupa. Tapi saya masih ingat, karena itu semacam visi saya di paroki ini. Saya mengucapkan dengan mengutip perkataan Uskup Hippo Santo Augustinus. Perkataannya begini, di hadapanmu aku seorang uskup. Itu kata-kata Santo Agustinus. Di hadapanmu aku seorang uskup pemimpin. Tapi di hadapan Tuhan kita sama-sama adalah domba. Lalu saya mengutip, menerapkan untuk diri saya. Di hadapanmu yang berarti umat, saya itu gembala, kamu dombanya. Tapi di hadapan Tuhan kita sama-sama domba. Karena Tuhan adalah gembalanya. Dan itu terbukti dengan umat mengingatkan gembala supaya tidak sampai juga salah. Itu berkesan sekali sampai hari ini. Itu kalau yang dengan umat gitu ya. Kalau dengan rekan-rekan Romo ya banyak yang berkesan gitu. Kalau dengan Romo Tanto saya berkesan sekali waktu masa-masa awal. Saya tidak bisa sangat eksplisit karena bisa menyinggung perasaan. Tapi intinya bahwa saya dan Romo Tanto di masa-masa awal itu diuji sekali soal kekompakan ya gitu ya. Ya itu Romo Tanto tahulah yang saya maksud ya. Itu Romo Tanto sudah senyum-senyum dia tahu. Saya tidak bisa terlalu eksplisit karena bisa menimbulkan sesuatu yang kurang baik. Tapi intinya begitu, itu mengesankan sekali. Oh ternyata harus seperti ini ya. Hidup bersama harus kompak dulu supaya bisa saling melayani bersama dengan umat. Gitu ceritanya yang mengesankan. Ya ampun. Dengan Romo Tian belum? Dengan Romo Tian saya belum cerita.
juga uang jajannya mau. Oh Dengan iya. Romotian saya mau cerita Oh iya, sedikit. boleh Romo. Romo jadi Meskipun pengantin tidak, hari ini. ya, meskipun tidak lama tapi juga berkesan. Tadi betul yang disampaikan Romotian. Saya sudah tabisan, dia baru masuk sehingga kami nggak ketemu sebagai sama-sama frater, tapi agak sering ketemu kalau pas saya ke seminari. Dulu Romotian itu saya menyebutnya frater-frater. Itu awal ketemu itu seperti itu. Karena saya melihat satu orang di dalam dua orang dalam satu orang gitu waktu itu ya. Jumbo. Jadi ketika saya, ya betul, nggak hanya duo ya, tapi mungkin apa itu ya. Kuartet. Ya itu. Nah kalau saya ke seminari saya menyebutnya dulu frater-frater gitu. Tapi maksudnya itu satu. Frater-frater. Jadi maksudnya satu orang tapi saya menyebutnya dua. Saya tidak menduga kemudian frater-frater ini, maksudnya satu orang frater ini, kemudian dititipkan kepada saya di Indramayu. Saya ketika dititipi diakon, waktu itu belum diakon ya, itu persis seperti saya ketika dititipkan di Laurentius gitu. Dan sebagai orang yang baru masuk, saya nggak tahu perasaannya Romotian, tapi saya merasa dulu ketika saya masuk sebagai frater mau diakon, mau tabisan tuh ada takut, ada bingung segala macam lah. Dan saya perlu berusaha membuat orang yang baru masuk ini merasa nyaman, tidak takut dan lain sebagainya gitu. Saya nggak tahu Romotian bagaimana ya. Yang kedua yang sangat mengesankan ketika Romotian ini suka melayani, rajin sekali. Saya melihat rajin sekali melayani dan suatu kali kepentok urusan APD. Ini bukan body image ya, bukan body image ya, tapi maksudnya waktu itu ada yang meninggal COVID. Kemudian karena APD tidak tersedia. Mana ada APD tersedia untuk seukuran seperti itu, mungkin kita harus cari ke planet Mars, Saudara. Lalu saya melihat tuh dia itu sedih gitu. Lalu saya panggil, Romotian, saya mau ngobrol gitu ya. Saya ngobrol lalu gimana rasanya gitu. Lalu kami ngobrol berdua di depan TV itu yang kalian sekarang bisa lihat di situ. Nah, saya melihat dia mengungkapkan sebagai kesedihannya karena keterbatasan sehingga tidak sulit untuk melayani. Saya juga melihat ya kalau begitu ya. Oke Romo, kita sama-sama juga belajar, ini masih hal yang baru dalam pandemi dan segalanya ini. Nah saya juga waktu itu, oke Romo kalau gitu terima kasih sudah bersharing. Karena saya melihat waktu cari APD dan nggak ada itu dia tampak sedih gitu. Ya tampak sedih, jadi saya ajak bicara. Itu yang mengesankan pertemuan dengan Romotian selama ini. Kan sejak dari frater, kemudian diakon, kemudian sampai imam. Meskipun saya tidak berperan banyak dalam perjalanan panggilannya, tapi kalau frater dititipkan tuh sampai jadi Romo itu senang rasanya gitu. Karena saya dengar di Indramayu banyak frater dititipkan, tapi banyak juga tersesat jalannya gitu. Tapi kemudian mengambil jalan. Nah ini sudah 2 kali Indramayu dititipi frater dan lurus jalannya, Romotoni, Romotian. Lalu nanti semoga adanya datang Romo Haryo memberi semangat juga rekan-rekan muda yang sudah ada niat-niat untuk jadi Romo itu. Nah itu tuh kesan-kesan saya dengan Romotian, dan tadi juga sudah saya sampaikan dengan Romo Tanto, terutama kalau Romo Tanto saya menggarisbawahi yang saya pernah sampaikan waktu perpisahan Romo Tanto itu, sebenarnya semua Romo itu bagus. Maksudnya begini, semua Romo itu bagus, ada bagusnya tapi juga ada jeleknya. Maksudnya adalah bagusnya itu spesifik. Kalau Romo ini di sini, Romo itu di sini. Ya namanya manusia itu masing-masing kelemahannya dan kekurangannya dan kelebihannya gitu. Saya merasa kalau dengan Romo Tanto sesungguh-sungguhnya nggak tahu bagaimana itu Tuhan menjodohkan begitu dan itu klop gitu. Saya sekaligus ngaku dosa juga untuk teman-teman OMK ya. Boleh ya? Boleh sekalian nggak? Boleh ya? Boleh ya. Boleh dong, ya. Saya sebenarnya kalau dengan OMK itu nggak terlalu sabar. Daripada saya banyak ngomel-ngomel sendiri, maka saya lebih jarang
lebih jarang berkumpul dengan kalian, meskipun saya sesekali nengok gitu. Kadang-kadang saya tengok kasihan nggak ada snack, nggak ada apa, saya kasih snack gitu-gitu saja. Tapi karena saya juga sudah melihat rekan saya Romo Tanto lebih punya talenta di bidang itu, sehingga saya juga melihat, memantau dari jauh. Sehingga kalau teman-teman OMK merasa saya jarang menemani dan sebagainya, itu lebih karena 2 alasan. Pertama, untuk kesehatan jiwa saya sendiri. Saya pasti akan ngamuk-ngamuk dengan kalian itu. Curhatnya soal putus cinta, mana gue gak pusing dengar begituan gitu kan. Tapi ini terus saya katakan terus terang. Tapi bukan karena saya nggak punya hati, tapi karena saya sudah melihat ada yang lebih bisa menemani. Jadi saya juga melihat yang kedua itu, Romo Tanto sudah ada di situ. Tapi andai kata tidak ada, ya mungkin saya akan berbeda. Tapi kalau ternyata sudah ada, nah rekan saya satu rumah ini bagus sekali menemani, maka saya istilahnya pantau dari jauh perkembangan dan sebagainya. Saya pastikan domba-domba OMK mendapat gembala yang sepantasnya. Nah gitu. Sehingga saya juga mohon maaf kalau jarang ketemu, jarang nemenin gitu. Mungkin karena memang saya mukanya tua gitu. Jadi mungkin gak cocok juga gitu. Nomor 2, kesenangan saya itu kesenangan tua juga gitu. Ini kalau jeng-jeng musik tuh saya tahunya Vina Panduwinata gitu kan kalian nggak tahu gitu. Terus saya tahunya itu kan model-model kayak Angin Malam, nah gitu Krisya. Mana lu tahu, nggak tahu kan ya. Iya nggak tahu gitu. Jadi mungkin nggak terlalu nyambung juga, maka sudah klop. Ya apa, Tuhan mengutus Romo Tanto untuk sama-sama dengan saya itu bagus sekali. Jadi 2 alasan itu sebenarnya. Jadi kalau merasa kurang ditemani oleh saya, itu saya belum bisa menjadi gembala yang baik di bagian itu. Jadi karena seperti yang saya bilang, semua Romo itu bagus. Tidak ada yang jelek. Ada jeleknya, tapi pasti ada bagusnya. Maka diganti oleh siapapun sesungguhnya pasti nanti ada kelebihannya di bagian apa. Kalau saya suruh mengerjakan yang Romo Tanto kerjakan, saya nggak mampu, nggak bisa gitu. Mungkin bisa, tapi terseok-seok. Begitu juga sebaliknya. Nah, justru karena itulah sebenarnya perpindahan Romo perlu disikapi dengan dewasa. Siapapun romonya itu sebenarnya Tuhan sendiri yang mengutus. Kalau mengikuti perasaan, ya apalagi kalau acara seperti ini, saya itu sebenarnya nggak suka acara begini itu karena selalu menyedihkan acara-acara seperti ini. Itu dejavu lagi gitu ya, dejavu gitu ya. Dulu dari Laurentius pindah Martinus buah batu, ingat lagi. Karena justru sebenarnya anehnya adalah perpindahan Romo itu ketika pas enak-enaknya gitu. Enak, kalau mulai itu terus pindah gitu. Itulah yang harus disikapi dengan kedewasaan iman kalau menurut saya. Lalu yang DPP sudah menemani saya dengan sangat baik. Saya sebenarnya tidak menuntut banyak di dalam banyak pekerjaan, hanya kehadiran, kemudian sama-sama, itu saja yang selama ini penekanannya. Saling mengenal secara pribadi, itu sih sebenarnya. Maka tadi kalau Pak Beni bilang ada PR, betul. Ini sekarang nyambung ke Romo Haryo. Sebenarnya kami itu waktu itu sudah merancang Romo 60 tahun paroki. Itu acaranya macam-macam Romo. Terus kena pandemi. Jadi betul tadi itu termasuk yang perkawinan belum sahabat itu mau disahkan. Penguatan mau semuanya. Pemutihan gitu loh Romo. Pembaptisan segala macam. Tapi terus bubar Romo. Karena ketabrak pandemi itu. Nah ini tentu bukan beban untuk Romo Haryo, hanya nyambung dengan yang Pak Beni katakan. Termasuk soal roh sarang segala macam, Pak Beni sudah memulai 1-2 langkah, Bu Dr. Nina dan Pak Subya dan beberapa teman. Nah itu bukan PR untuk Romo Haryo, tapi situasi realnya pada waktu itu seperti itu. Gitu, saya kok jadi sedih ya. Dah gitu ya, biar seneng lagi, enggak sedih ya, cuma kayak ternyuh gitu ya, biasalah namanya orang. Manusia itu
Nah, justru ada manusia itu ada perasaannya kan malah bagus ya, ada seneng, ada terharu apa itu malah bagus lah gitu. Ya namanya orang. Itu ya, kalau saya punya kesalahan kepada seluruh umat, saya mohon maaf karena saya menyadari sesungguhnya saya bukan orang yang terlalu sabar, tapi saya berusaha untuk menjadi sabar. Tapi di saat-saat tertentu jebol juga karena mungkin muka saya menjadi tegang atau apa suara itu mungkin pernah merasakan semprotan atau apa ya itu ya mohon maaf ya. Tapi saya berusaha itu menjadi sabar karena salah satu ayat yang saya favoritkan yang sering saya jadikan rema itu kasih itu sabar, kasih itu sabar, kasih itu sabar ya. Sampai sekarang memang belum bisa tapi sudah ada lumayan lah. Saya juga belajar dari kesabaran Romo Tanto kalau menemani anak-anak UMK itu saya lihat dari jauh juga. Saya lihat itu akun-akun apa itu saya tahu. Kalian kemana itu saya tahu, saya pantau kok gitu. Melalui Romo Tanto gitu maksudnya. Itu thank you. Ya itu apa sih namanya? Kesan-kesan apa ya? Oke. Oke. Terima kasih Romo. Sedih ya kan ya? Sedih banget. Aduh, sih mau speechless. Aduh, gimana ya? Speechless yang pemutihan APD itu jadi sedih. Ya, sedih. Romo Anda mau menantang Romo dengan kuis nih. Romo sanggup atau tidak nih? Siap. Siap. Harus jawab jujur ya, Mo. Jujur. Nanti kalau nggak jujur ketok aja kamar itu. Ya, udah nggak ada orangnya, Mo. Romo harus cukup menjawab pernah atau tidak. Udah siap ya, Mo? Pertanyaan pertama nih, Mo. Menjawab apa tadi? Harus cepat, Mo. Jawab apa tadi? Menjawab pernah atau tidak. Oh, oke. Oke. Dengan cepat ya, Mo. Yoi. Nah, siap ya, Mo? Siap. Sebelum jadi Romo, Romo pernah tidak cintanya ditolak? Pernah. Ya ampun. Ternyata Romo pernah bucin. Baik, yang kedua, Romo harus menjawab jujur nih. Romo pernah atau tidak kentut saat memimpin misa? Tidak pernah. Tidak pernah. Nah, yang ketiga nih, harus jawab jujur juga, Mo. Benar atau salah? Bukan pernah atau tidak, Mo. Yang ini benar atau salah? Romo adalah seseorang yang perfeksionis. Salah. Salah. Baik, yang keempat, Mo. Pernah atau tidak Romo belum mandi saat memimpin misa? Sering. Ini jujur sekali ini. Baik, yang terakhir nih, Mo. Romo pernah atau tidak jika tidur mendengkur? Ya nggak tahu kalau itu kan nggak. Soalnya kan nggak punya partner, jadi nggak tahu ya. Iya, benar juga ya, Mo. Boleh nanti ditanyain ke partner seruanya nih, Romo. Barangkali Romo. Gimana, Mo? Ya kecuali mendengkurnya kenceng banget, Romo Tanto denger ya, saya nggak tahu itu. Tetangganya ya, Mo. Kalau Romo Tian agak jauh, dia kan deket jalan gitu rumahnya. Iya, benar sekali. Nah, itu aja sih, Mo. Cuma 5, Mo. Terima kasih. Terima kasih, Mo, kejujurannya, Mo. Mantap sekali, Romo. Jadi hari ini tuh kita tuh memang akan melepas ya, bukannya kita nggak bertemu lagi gitu ya, tapi kita akan melepas Romo Bayu. Kemudian kita akan menyambut Romo Haryo. Iya, benar karena aduh berat ya. Romo Bayu adalah seorang Romo paroki. Jadi Romo Bayu itu mungkin bagi saya pribadi itu sebagai penyemangat ya, motivator. Ketika saya di gereja menjadi organis, ketika salah itu Romo Bayu selalu kayak, ayo dulu semangat, namanya juga belajar pasti bisa gitu. Penyemangat ya, benar kan. Kalau dari Kana sendiri gimana nih, Kana? Dulu tuh pernah punya pengalaman sama Romo Bayu, pernah
curhat sesuatu gitu. Nah, dia tuh ya enak lah untuk menjadi seorang pendengar yang baik gitu loh. Untuk kita gitu yang berarti banyak masalah hidupnya masing-masing orang, tapi Romo Bayu itu bisa menjadi pendengar yang baik gitu, bukan hanya menasehati ya, tapi juga yang penting tuh dia bisa mendengar dengan baik gitu. Benar. Saya sih Romo Bayu itu pendengar yang sangat baik. Dan yang kedua itu kalau dia homili itu pasti lucu gitu, jadi kita nggak ngantuk. Iya itu jadi kan misalkan kita kalau dengar homili itu ngantuk, ngomongnya kemana, itu pasti jadi sama ketawanya kita jadi fokus gitu. Terus homilinya ini sangat jelas dan mengena langsung gitu. Oke, baik. Oke, baik, selanjutnya kita juga ajak yang lain nih kan, boleh ngobrol-ngobrol bareng kita. Boleh. Ya, Romo Bayu punya ciri sendiri buat kita. Romo yang kalau homili bikin kita betah, nggak kerasa lama di gereja. Waktunya cepat berlalu, terus kena di hati. Kalau homili itu terus kena di hati. Selamat ini ya Romo di tempat yang baru, makin sukses, makin banyak umat yang cinta sama Romonya, makin banyak yang itu aja sih. Bayu, terima kasih. Secara singkatnya terima kasih atas pelayanan selama ini di Jatibarang wilayah Indramayu. Kami sebagai umat sungguh sangat lebih memahami, diberikan pengetahuan tentang liturgi yang mungkin secara liturgis lebih baik. Gitu. Kami sungguh berterima kasih dengan pengetahuan ini. Mohon maaf bila banyak segala kekurangan selama kami sebagai umat mungkin banyak kesalahan ataupun tidak berkenan di hati Romo Bayu, dan kami doakan semoga Romo Bayu tetap sehat dan selamat menunaikan tugas di tempat yang baru, dan Tuhan selalu memberkati Romo Bayu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Bu. Nah, dari mana lagi nih anaknya lo? Pertama kali ketemu dengan Romo Bayu ini, kalau tidak salah tuh waktu ngobras juga sih, waktu kegiatan pemuda kayak gini juga gitu. Yang saya cukup berkesan sih sempat pelayanan bareng dengan beliau gitu, dengan Romo Bayu. Waktu itu saya berkesempatan boleh jadi organis di Minggu Palma yang Romo Bayu pimpin gitu sebagai romonya. Kalau yang saya rasa sih ya, tadinya saya pikir tuh Romo Bayu kayak Romo yang perfeksionis gitu, karena suka dengar dari beberapa teman-teman gitu. Tapi ternyata pas ketemu orangnya langsung, ternyata nggak seperti itu gitu. Ternyata orangnya friendly gitu, yang ya ramah juga gitu pada anak-anak muda, walaupun ya jarang juga sama anak-anak muda, tapi menurut saya beliau pribadi yang friendly sih, seperti itu. Dan sama kayak kesannya Ibu Thomas tadi gitu, khotbahnya nggak bikin ngantuk gitu, jadi bisa diambil bisa dinikmati oleh semua kalangan lah, dari muda sampai tua gitu, khotbahnya nggak bikin ngantuk. Kalau humoris kan siapa nggak suka banget nggak? Iya. Tapi memang kalau misalkan ketemu pertama kali kelihatannya, waduh Romo ini galak, waduh perfeksionis gitu. Tapi kalau misalkan sudah kenal, wah, Romo, hatinya iya, lupa garang hati Hello Kitty. Ampun Romo, ampun Mo. Nah, kita gimana nih Om? Mau selanjutnya atau mau ada yang kita dengarkan lagi? Kalau kita emosi gitu ya, belum tentu kita bisa menyapa orang dengan semangat dan ramah kayak Romo Bayu. Benar. Romo Bayu itu selalu menyapa dengan semangat, dengan senyumnya yang khas. Makanya jadi kita yang ketemu pun jadi full energi lagi. Iya, benar. Iya, gitu. Ya, setuju banget kan. Biasa. Bisa memberikan energi positif. Betul sekali. Nah, kita lihat nih ada siapa lagi nih, Lu? Ya, sebenarnya boleh. Silakan Ibu pesan dan kesannya untuk Romo Bayu.
Sebenarnya DPP udah bikin Zoom meeting begini. Saya udah ngalir nih minggu lalu nih, udah banjir. Sekarang ikut di OTK, kesan saya selama bersama Romo Bayu, beliau begitu menuntun saya, terutama di saat saya berada di titik paling bawah, di saat dia nggak ada. Itu Romo Bayu sangat membantu saya dalam menumbuhkan iman dan menjaga iman saya. Itu selama bekerja dengan Romo Bayu, menurut saya enak-enak aja lah bekerja sama dia ya. Santai-santai juga sih orangnya sebenarnya kalau menurut saya. Terus karya yang beliau kerjakan selama ini luar biasa buat katkitnya, sangat membantu katekese buat iman semua orang, menurut saya, bukan buat orang Indramayu aja, buat semua orang Katolik yang beredar di YouTube-nya beliau, di katkitnya beliau, luar biasa. Saya acung buat Romo Bayu buat pendalaman Alkitab dari beliau. Pesan saya, selamat berkarya Romo di tempat yang baru, lebih baik dan lebih sukses, lebih menggembalakan umat yang lebih cetar lah daripada yang di Indramayu. Itu aja Ane dan teman-teman semua. Terima kasih Ibu. Tuh, jadi Romo Bayu itu bukan hanya memberikan energi positifnya kepada orang sekitar ya, ternyata kepada seluruh umat. YouTube-nya, benar Pak Ana. Saya memberkati begitu banyak orang dengan katekesenya, yang mungkin kita nggak tahu selama ini, terus akhirnya dikirim linknya, oh selama ini kita ada yang salah ya, gitu. Ternyata selama ini artinya begini ya, gitu. Jadi banyak pelajaran hal-hal baru. Iya. Kita mau jalan kemana lagi deh? Kemana lagi nih? Kita jalan-jalan nih, bertemu dengan menyapa siapa lagi nih? Menyapa bapak-bapak, ibu-ibu. Ya puji Tuhan bisa bersama dengan Romo Bayu kurang lebih 4 tahun ya. 4 tahun. Hanya memang sayang juga sih setelah pandemi ini 1,5 tahun kita nggak bisa lebih intensif ya. Banyak hal yang telah dibuat oleh Romo Bayu di Indramayu, karya-karyanya. Terima kasih. Yang jelas bagi saya sendiri, Romo Bayu banyak memberikan masukan gitu bagi kami umat, lebih supaya dalam menyelesaikan segala permasalahan dengan penuh kerendahan hati. Itu yang kami dapat dari Romo Bayu. Dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selanjutnya selamat bertugas di paroki yang baru di Subang ya. Berkah dalam. Berkah dalam. Amin. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Damar, boleh. Ada Damar. Halo Damar. Halo. Damar. Iya, jadi waktu itu kalau nggak salah Romo Bayu itu ngelatih Miss Dinar, nyuruh kita diem duduk gitu sampai berapa menit lama. Ya capek juga sih. Oh, capek juga. Iya. Tapi ya ada kenangan gitu sih. Tapi seneng ya? Iya, ya belajar disiplin juga sih. Belajar disiplin, luar biasa. Iya benar. Terus? Ya, sampai terharu saya. Aduh. Sampai terharu. Ceritakan kenanganmu. Bisa kali. Ceritakan kenanganmu sampai bisa terharu. Udah yakin aja. Nangis karena disuruh duduk diam berapa menit. Iya. Karena capek. Oke, terima kasih Damar. Iya. Oke. Selamat. Masih jam 8. Masih jam 8. Kita kemana lagi nih Kak Ana? Kita jalan-jalan lagi. Ke Jati Barang boleh? Boleh.
siapa nih Kak Ana? Nah, Ibu Sofi boleh. Halo Ibu Sofi. Boleh Ibu Sofi. Iya, selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Romo, Ibu, Bapak semua, dan anak OMK. Terima kasih dikasih kesempatan untuk bercerita tentang kesan saya dengan Romo Bayu. Secara pribadi luar biasa untuk saya. Ada banyak rasa untuk saya selama ya bersama-sama di Jatibarang. Saya jadi cuma bisa salah seperti itu. Ternyata yang selama ini sudah saya lakukan itu keliru. Jadi untuk saya Romo Bayu bisa mengajarkan sesuatu yang benar, yang katanya jangan membiasakan sesuatu yang salah, tapi biasakan sesuatu yang benar begitu ya. Jadi saya punya banyak pengalaman yang menarik yang luar biasa lah untuk saya ya. Saya biasa dengan yang salah gitu semenjak dengan Romo Bayu ternyata ini salah Sofi, ini tuh begini. Jadinya luar biasa lah untuk saya dan saya jujur kehilangan sekali, tapinya mau bagaimana lagi. Dan yang paling saya senang dan selalu akan saya terngiang-ngiang di telinga saya ketika Romo memanggil nama saya, mana itu. Wow untuk saya ketika Romo bertemu dengan saya sore-sore dan menyapa saya dengan mana. Itu yang wah seperti itu. Terima kasih banyak Romo untuk pengajarannya, pengalaman iman yang besar untuk saya. Maaf saya selalu banyak salah, selalu banyak tanya. Kemudian selamat berkarya di tempat yang baru. Dan ya itu aja sih pokoknya luar biasa lah. Kalau kata iklan sih nggak ada matinya begitu kalau kata iklan gitu. Seperti itu saja Galuh. Terima kasih banyak. Selamat malam semua. Terima kasih Bu Sofi. Romo Bayu tidak ada matinya. Nggak ada matinya ya. Selalu ceria. Iya benar. Oh ya, Bapak Ibu teman-teman boleh juga kalau misalkan mau menyampaikan sesuatu lewat kolom chat juga boleh. Silakan. Kita terbuka saja. Ya. Dea. Halo, Mbak Galuh. Halo. Halo, Dea. Dea. Boleh dong kasih pesan-pesan untuk Romo Bayu nih. Boleh. Sebelumnya selamat malam buat Bapak Ibu, Om Tante, kakak-kakak, Romo-Romo sekalian. Buat Romo Bayu, kesan-pesannya buat Romo Bayu itu kalau homili selalu banyak pengetahuan baru yang kayak kita yang selalu bikin kita amazed gitu, kayak oh ternyata gitu ya, kayak keren-keren gitu cerita-ceritanya Romo Bayu. Jadi kalau tiap homili itu Romo Bayu nggak bikin bosen karena selalu ada hal-hal baru yang kita dapat tiap Romo Bayu homili, karena kan emang judulnya Katkit, Romo Bayu bawain selalunya gitu. Dan pembawaan Romo Bayu juga selalu penuh semangat gitu. Jadi selalu membawa kitanya juga menikmati homilinya dengan penuh antusias. Jadi kayak selalu penasaran kayak ada cerita baru apa lagi nih dari Romo Bayu setiap minggunya kayak gitu. Mungkin juga banyak yang sama Romo Bayu kayak masih takut-takut karena mungkin Romo Bayu dibilang tegas, galak, segala macam, tapi emang Romo Bayu nih penuh semangat banget orangnya. Kalau misalkan dia melakukan sesuatu juga penuh totalitas, kayak channel YouTube-nya sekarang juga banyak banget yang nonton. Jadi buat kedepannya, buat Romo Bayu, semoga sukses selalu dan selamat menjalankan tugas juga di tempat barunya. Gitu aja sih, terima kasih. Selamat malam Romo Bayu, selamat malam Romo Haryo, salam kenal untuk Romo Haryo. Saya mempunyai kesan tersendiri dari Romo Bayu itu tentang ini, kalau waktu itu awal rapat dia selalu membuka itu dengan lagu
apa ya, Kyrie eleison, seperti itu. Kemudian sapaan ketika membuka khotbah itu salamnya itu yang menjadi kesan bagi saya sih. Selebihnya memang banyak sekali kesan-kesan yang beliau tinggalkan, tetapi dua hal tersebut yang menjadi yang paling berkesan begitu buat saya. Terima kasih Romo Bayu untuk segala pembelajaran hidup, kemudian untuk katekese-katekesenya, kemudian untuk refleksinya, dan juga untuk segala hal gitu ya. Yang sebenarnya beliau adalah orang yang wah gitu ya, dalam pemikirannya itu luas sekali, tetapi tetap rendah hati, selalu rendah hati gitu. Dan di banyak hal beliau bisa, mampu, bahkan dalang pun juga bisa gitu ya. Nah itu luar biasa sekali bagi saya. Dan kami juga mohon maaf jika ada banyak kekurangan kami di dalam kami terlibat di dalam kegiatan gereja itu, mungkin mengiringi saat Romo Bayu memimpin misa begitu ada banyak kekurangan. Saya pribadi mohon maaf dan selamat berkarya di tempat yang baru Romo Bayu. Semoga selalu membawa sukacita bagi seluruh umat dimanapun berada. Begitu Romo Bayu, terima kasih. Silakan Kak Ana dan juga Mbak Galuh. Terima kasih Bu. Jadi Romo Bayu ini multi talent. Iya, pasti Kak Ana juga kalau misalkan dari kiri itu pasti identik dengan Romo Bayu ya. Jadi kalau Romo yang bisa mendalam, Romo Bayu pasti. Nah ini udah ada nih kalau dari Ibu Apriania, boleh Ibu? Saya sebenarnya masih baru juga di Paroki Santo Mikael, tapi sebelum saya bergereja di sini, saya sudah sering ikutan katkitnya Romo Bayu. Jadi sebelumnya udah kenal sama Romo Bayu lewat YouTube. Jadi senang sekali ternyata bisa ketemu langsung dengan beliau. Ternyata jadi Romo Paroki. Itulah ya kalau Roh Kudus itu selalu bekerja dalam hidup kita. Oke, terima kasih. Jadi saya mengucapkan selamat berkarya di tempat yang baru buat Romo Bayu, semakin bercahaya dan semakin sukses dalam memanggil umat Allah untuk kembali lebih erat dan selalu sehat, tetap semangat di tempat yang baru. Dan selamat datang buat Romo Haryo menjadi Romo Paroki kami. Terima kasih. Sama-sama. Jadi Ibu tuh sudah Ibu Apriani ini sudah mengenal melewati YouTube. Memang platformnya Romo Bayu ini gitu ya. Kalau misalkan ada Romo Kids itu yang paling hits gitu Romo Bayu. Oke. Udah cukup ya Gama? Sudah nih karena panggilkan yang jauh di sana dulu kali ya. Halo Romo Tanto. Kalau selama 3,5 tahun pasti sudah jelas kalau misalnya ditanya siapa sih yang tidak kenal Romo Bayu, jangankan Indramayu, pasti semua bahkan seluruh dunia akhirat pun tahu siapa Romo Bayu. Mulai dari YouTube katkitnya, mulai dari bahkan mungkin kalau Romo Bayu dari kamar berbicara saja sampai jalan raya pun terdengar. Kalau tadi sharing-sharingnya bahwa khotbahnya sangat menggugah, memang, apalagi tidak bikin ngantuk, memang saya aja kalau di kamar mendengar Romo Bayu sedang memberikan seminar saja, saya yang tidur saja bisa kebangun dengan suaranya. Tapi ini adalah sebuah kelebihan talenta yang dimiliki oleh Romo Bayu. Saya rasa saya tidak punya bakat seperti itu, mungkin romo-romo yang lain pun tidak memiliki bakat seperti itu, tapi itu adalah talenta yang dimiliki oleh Romo Bayu dengan kelebihannya khususnya di dalam berbicara, kemudian mengungkapkan sesuatu, kemudian dalam bercerita,
dalam berkhotbah, dalam memberikan pengajaran-pengajaran itu adalah kelebihan, dan saya rasa ini juga adalah hal yang paling besar dimiliki oleh Keuskupan Bandung, yaitu melalui Romo Bayu. Kalau OSC itu punya Romo Eko, Projo itu tidak kalah. Kita punya sosok yang sangat hebat, yaitu Romo Bayu. Maka siapa tahu nanti Bapak Uskup setelah nanti kalau ini ditampilkan, Romo Bayu bisa menjadi superstarnya Keuskupan Bandung. Nah, kita doakan, siapa tahu nanti di Subang semakin menambah lagi daya tariknya dalam itu. Apalagi Romo Bayu juga kan selain memberikan katekese, dia juga punya kelebihan di dalam pengajaran melalui budaya. Ini adalah kelebihan yang dimiliki oleh Romo Bayu. Maka kalau kesan saya, justru saya banyak belajar dalam hal berbicara itu karena sosok Romo Bayu ini. Saya awalnya selalu merasa bahwa saya itu kalau ngomong ya malu-malu, kemudian tidak jelas, tapi karena sering melihat sosok Romo Bayu ini, akhirnya saya merasa bahwa banyak belajar bagaimana cara mengungkapkan, cara berkhotbah, dan segala macam. Mungkin tidak sehebat Romo Bayu, tapi di sini saya bisa belajar semakin lebih baik. Karena sosok ini, jadi 3,5 tahun ini menjadi ajang belajar saya, apalagi Romo Bayu sebagai pastor paroki saya, banyak memberikan pengajaran-pengajaran itu dan juga pengetahuan itu. Maka ini sangat salut bagi sosok Romo Bayu. Yang kedua, dari segi hidup berkomunitas bersama-sama 3,5 tahun, mungkin kalau dengan Romo Christian hanya sebentar, tapi kalau dengan Romo Bayu itu cukup lama, 3,5 tahun. Saya bersyukur karena bisa memiliki komunikasi yang baik dengan Romo Bayu. Komunikasi itu adalah bukan soal tampaknya baik, tapi komunikasi itu adalah ungkapan bagaimana kami bisa saling tahu apa yang menjadi isi hati masing-masing di dalam mengungkapkan. Bahkan Romo Bayu ketika mungkin tidak suka dengan perbuatan saya, atau ketika saya melakukan tindakan yang salah, dia pun berani mengingatkan saya, berani menegur saya, itu juga adalah hal yang baik. Sehingga di situ juga saya bisa belajar untuk mencari apa sih yang salah di dalam diri saya. Begitu pula saya juga seringkali juga bisa mengungkapkan apa yang menjadi unek-unek hati saya, dan meja makan itu menjadi saksi, di mana saya bukan hanya mengisi perut saya, tapi justru menjadi saksi juga di mana kami berdua bisa saling bercerita satu sama lain, mengungkapkan pengalaman satu sama lain. Saya mendengar tahu juga ketakutan-ketakutannya. Mungkin yang paling kuat adalah ketakutannya terhadap jarum suntik. Tapi justru selain itu banyak juga saya tahu tentang apa yang menjadi kekhawatiran Romo Bayu. Meskipun sekarang saya tidak bisa menceritakan banyak hal itu di sini. Tapi disinilah saya lihat keterbukaan dengan Romo Bayu, dan saya rasa membangun hidup komunitas itu juga bisa didapatkan dari pengalaman bersama Romo Bayu, dan ini semoga terus dilanjutkan oleh Romo Haryo. Dulu imamnya tua-tua, sekarang imamnya muda-muda. Saya rasa ini semakin menguatkan umat paroki Indramayu, khususnya karena bisa menemukan imam-imam yang punya talenta-talenta, apalagi jiwa muda yang bisa semakin semangat. Dan Romo Bayu juga punya satu juga hal yang sangat baik, khususnya di dalam membangun paroki ini, yaitu sebelum memutuskan dia selalu akan berkomunikasi dulu dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, supaya ketika memutuskan pun tidak salah sasaran. Nah, inilah yang satu kelebihan yang perlu juga dipegang oleh para pastor paroki, bahwa keberanian untuk memutuskan itu perlu juga adalah pertimbangan dengan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman.
Karena pasti kami, para imam itu pasti juga tidak punya banyak pengetahuan, apalagi mungkin pengalaman, mungkin keahlian, tapi justru banyak orang-orang di sekitar umat pun punya kelebihan dengan kemampuan mereka masing-masing. Dan ini juga yang bisa, yang selalu Romo Bayu lakukan ketika ia ingin melakukan keputusan-keputusan itu. Sehingga kalau misalnya masih belum puas dalam informasi-informasi itu, mungkin banyaklah juga keputusan yang mungkin tertunda. Bukan berarti akhirnya sengaja ditunda, tapi mungkin itu juga di dalam diri Romo Bayu ada ada ketidakpuasan, atau mungkin ada yang mungkin belum memantapkan untuk berani memutuskan. Nah, itulah yang saya rasa banyak hal dimiliki oleh Romo Bayu, dan saya bersyukur mengalami 3,5 tahun bersama Romo Bayu. Meskipun saya pergi lebih dahulu, saya nggak tahu apakah nanti ini MC akan ketok-ketok pintu lagi. Tapi saya rasa mungkin nggak akan ketok-ketok pintu lagi, karena di situ akan ada tertulis, maaf lagi webinar ya, atau lagi Zoom. Tapi cukup nanti dengan tok. Atau bahkan tidak dibukakan oleh Romonya. Tapi inilah yang saya ungkapkan, bahwa Romo Bayu nanti untuk di tempat yang baru tetaplah menjadi Romo Bayu dengan kelebihan talentanya yang dimiliki, dengan keterbukaan bersama nanti teman komunitasnya, juga dengan kelebihan-kelebihan dalam mewartakan ini tetaplah dilanjutkan. Nah, kalau Romo Harjo mungkin nanti kalau memberikan kesan-kesan, biarkan nanti jalani dulu. Nah, hanya pesannya adalah Romo Harjo jangan takut untuk menghadapi umat Indramayu. Romo Bayu saja tidak takut, apalagi Romo Harjo. Romo Bayu saja yang lebih tua tidak takut, apalagi Romo Harjo yang masih punya semangat muda. Dan juga pasti juga kebijaksanaan, dan kita tidak perlu membanding-bandingkan, lakukanlah dengan kemampuan kita masing-masing, dan itu juga yang akan menjadi kekuatan untuk paroki. Siapa tahu Romo Harjo juga punya kekasan masing-masing, Romo Kristian apalagi kekasannya dengan badan yang besar tapi punya kesigapan satu sama lain, perlulah terus dilanjutkan. Itu. Jadi saya akhirnya bisa mengikuti ini, dan saya syukur bisa berbagi pengalaman, dan terima kasih Romo Bayu atas pengalaman 3,5 tahun, dan jangan lupa juga untuk nanti tetap ingat pada umat paroki Indramayu, karena mereka juga punya pengalaman berharga bagi itu, maka ya apalagi Subang Indramayu dekat lah. Siapa tahu nanti bisa mampir-mampir atau berziarah, atau bahkan nanti Romo Bayu akan banyak memberikan tampilan-tampilan di Subang, dan umat Indramayu akan diajak untuk menambah pengetahuannya. Begitu sharing saya. Oke, udah terharu banget ya, sedih. Oke, terima kasih Romo Tanto. Oke, langsung saja lanjut nih. Romo Tian. Kesan pesan saya selama kurang lebih 8 bulan ya tinggal bersama Romo Bayu. Menurut saya selama 8 bulan ini saya mendapatkan paket lengkap. Jadi bukan hanya pahe seperti yang ada di rumah-rumah makan. Kalau pahe kan paket hemat. Saya paket lengkap. Apa itu paket lengkapnya? Paket lengkapnya adalah yang selama sejauh ini saya alami, yaitu Romo Bayu itu pertama-tama sebagai rekan. Lalu yang kedua bisa sebagai kakak. Lalu yang ketiga adalah sebagai, katakanlah yang lebih tua itu sebagai, ya bisa dibilang sebagai bapak. Mungkin dia agak enak juga kalau menganggap saya sebagai anaknya. Tapi itu paket lengkapnya 3 itu. Sebagai rekan, sebagai kakak, sebagai bapak. Sebagai rekan, ketika masuk pertama kali di Indramayu, waktu itu saya masuk sebagai seorang diakon, lalu beliau itu menerima
saya dengan hangat. Jadi selain Kota Indramayu menerima saya dengan hangat, beliau juga menerima saya dengan hangat, dengan sambutan katakanlah yang demikian rupa yang membuat saya supaya merasa nyaman, bisa beradaptasi dengan baik di Indramayu. Jadi itu rekan, sebagai rekan itu. Lalu di kehidupan sehari-hari sebagai rekan juga dia katakanlah tidak ambil pusing meskipun saya satu tingkat di bawah dia, artinya secara golongan tabisan, tapi dia tidak lalu banyak katakanlah yang begitu menggurui seperti mungkin pada umumnya seorang yang sudah lebih dulu, lalu dengan semena-mena menggurui yang masih muda, yang masih masih baru, tapi dia enggak, artinya menganggap saya sebagai rekan. Ini juga yang membuat saya, oh ini yang katakanlah relasi yang baik, yang dibangun dengan baik di Indramayu, itu sebagai rekan. Lalu sebagai kakak jelas, karena beliau lebih dahulu lahir, ketika saya masuk seminari, beliau itu sudah tabisan imam tahun-tahun pertama. Jadi saya masuk 2011 katakanlah di Bandung, lalu beliau itu sudah menjadi imam tahun-tahun awal. Itu dia kenapa, karena waktu tahun kemarin dia merayakan ulang tahun tabisan yang ke-10. Nah, sebagai kakak ini juga banyak hal baik yang saya dapatkan. Biasanya ketika kami pergi ke stasi bersama, lalu selama perjalanan di mobil, ya kami isi dengan sharing-sharing pengalaman hidup, atau juga pengalaman pastoral, atau juga pengalaman iman. Entah apapun yang kami bicarakan, banyak hal, mulai dari pengajaran tentang katkitnya, lalu pengajaran macam-macam, yang banyak juga itu menjadi bahan obrolan kami sepanjang perjalanan menuju stasi dan juga ketika pulang kembali ke Indramayu. Jadi itulah sebagai kakak yang selalu katakanlah membimbing, memberikan asupan-asupan, mau mendampingi adiknya yang baru masuk menjajaki ya imamat ini. Lalu sebagai katakanlah sebagai bapak tadi paket lengkap yang ketiga, yaitu yang saya alami, yang saya rasakan adalah mau memberi perhatian. Misalnya ketika suatu pengalaman misalnya tidak ikut makan siang, katakanlah, lalu padahal tidak kemana-mana, lalu tidak lama kemudian biasanya ada pesan berbunyi, "Romotian, are you okay?" Biasanya demikian. Wah, ini kan satu perhatian yang luar biasa menurut saya. Artinya memperhatikan rekan komunitasnya, memperhatikan saudaranya yang tinggal serumah dengannya, ada apa yang terjadi kok nggak ikut makan siang, padahal ada di rumah. Itu yang membuat saya terkesan kepada beliau soal memberi perhatian kepada sesamanya. Ini kan seperti juga bapak yang selalu memberikan perhatian kepada anaknya ya, ketika ada masalah lalu diberi perhatian. Dan banyak pengalaman lainnya. Rasanya kalau diceritakan semua tidak cukup waktu kita sampai 2 hari ini. Itu saja yang beberapa pengalaman yang berkesan menurut saya yang baik untuk dibagikan. Lagi terima kasih Romo Bayu sudah memberi warna, sudah menjadi paket lengkap selama 6 bulan di Indramayu untuk saya ini. Selamat berkarya di tempat yang baru, semoga semakin menjadi lengkap lagi, makin menjadi kakak, menjadi rekan hidup yang baik di sana, lalu juga bisa menjadi bapak bagi siapapun yang membimbing, yang memberi perhatian kepada mereka yang datang kepada Romo. Terima kasih, MC. Saya kembalikan waktunya. Romo Bayu, halo Romo. Halo Romo. Ada acara ya?
Thank you.